Sebuah persembahan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Iman Jombang bagi dunia pendidikan anak usia dini Indonesia dalam menangani pendidikan anak berkebutuhan khusus special needs. Hasil penerapan serta analisa mendalam untuk mendapatkan metode paling sempurna juga efektif. Setelah lebih dari 15 tahun menangani pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di kelas kami, ABK tidak dipisahkan secara khusus dari teman-teman non-ABK, melainkan aktif bersama dalam kelompok sesuai program pembelajaran. Dari dukungan teman sebaya non-ABK, dia belajar meniru bagaimana menerapkan sebuah perilaku yang wajar. Dari interaksi dengan teman-temannya pula, kemudian ia berkembang relatif lebih cepat serta nyaman. Sebaliknya, kebiasaan mendampingi ini kelak menumbuhkan sikap dan karakter istimewa bagi teman-temannya yang non-ABK. Di antaranya, lebih peduli dan sensitif membantu, lebih terlatih untuk santun dalam bersikap, lebih sabar melayani, memberikan perlakuan terbaik bagi sebayanya, serta menumbuhkan mental kasih sayang bagi ABK. Tidak, gambarannya Rara bagus sekali. Wah, gambar Rara bagus sekali. Rara, kalau sudah besar mau jadi pelukis ya? Aku juga mau. Wah, ini juga mau jadi pelukis seperti Rara. Kita ada. Wah. Lihatlah cahaya di angkasa, jatuhnya bintang tampak cemerlang, Menembus gelap malam, seterang impian dan cita-citaku. dengarkanlah aku, wahai semesta, harapku untuk masa depanku. Saya Lailatul Zakiyah, Sarjana Psikologi, Magister Pendidikan Anak Usia Dini, yang sekarang ini selaku Kepala Sekolah TK Al-Iman Jombang, yang membawahi beberapa kelompok kelas dari TKA, TKB, dan inklusi, di mana di pengelolaan pembelajaran inklusi menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi, di mana guru memberikan penekanan kepada pendampingan anak, meningkatkan kompetensi guru melalui pengembangan diri guru untuk meningkatkan kompetensi siswa dengan pendidikan terapi perilaku dan terapi yang dilakukan di Al-Iman. Pendidikan secara holistik integratif, penerapan di Al-Iman dengan menghargai keragaman. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, bermain secara nyaman, dan menghargai segala bentuk perbedaannya. Pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi, di mana penekanannya pada learning interaction support. Anak kebutuhan khusus belajar bersama dengan teman-temannya secara reguler, namun menggunakan kurikulum modifikasi, di mana anak mendapatkan perlakuan yang sama, hanya pada kesempatan tertentu mereka diberikan kesempatan untuk menambah kemampuannya dengan guru pendamping khusus atau terapisnya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Diharapkan dari tambahan atau penambahan kemampuan tersebut, anak mampu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dan tentunya ini memberikan pembekalan kepada semua kompetensi guru untuk mampu memahami tahapan perkembangan anak. Dan alhamdulillah, dengan pendekatan learning interaction support, kolaborasi dengan teman-temannya, memberikan pengelolaan pembelajaran yang optimal, dan tentunya anak lebih peduli kepada teman-temannya. Demikian juga anak yang kebutuhan khusus lebih optimal di
sesuai dengan tahapan perkembangannya. Saya Rusdiana Ekawati, Sarjana Pendidikan. Saya adalah Wakaf Kurikulum di TK Al-Iman Jombang. Kurikulum yang digunakan di TK Al-Iman merupakan kurikulum nasional atau kurikulum merdeka yang terintegrasi dengan kurikulum yayasan. Kurikulum yayasan ditekankan pada nilai-nilai agama dan juga nilai budi pekerti serta al-Islam. Model pembelajaran di TK Al-Iman menggunakan model pembelajaran BCCT, Beyond Center and Circle Time. Di sini kami fasilitasi 8 sentra sebagai tempat anak-anak beraktivitas. Sentra main peran, sentra musik dan olah tubuh, sentra sains dan komputer, sentra intak, sentra bahan alam, sentra persiapan, sentra seni kreativitas, dan juga sentra balok. 8 sentra ini dapat mengoptimalkan 8 kecerdasan majemuk atau multiple intelligence anak. Pendekatan pembelajaran yang digunakan di TK Al-Iman merupakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning dan juga pendekatan pembelajaran diferensiasi, di mana ragam main kami siapkan untuk dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan sesuai dengan tahapan perkembangan anak-anak usia dini, di mana anak-anak reguler dan juga anak-anak special need dapat berinteraksi secara langsung dan dapat bekerja sama dalam kegiatan main. Tetapi dengarlah kawan, itu yang namanya jagoan. Kita selalu bersama, dari kecil sampai remaja, telah lalui segala masa, walau terasa belum lama. Bersaing menantang, Esok yang akan membentang, siapa sangka berjumpa lagi, nostalgia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Dr. Andes Nurrahman IP dari Terapi 78 Mojokendil, Ngeronggot, Nganjuk. Sistem yang saya gunakan adalah sistem masas. Mohon pengertian antara beda masas dengan pijat. Kalau masas itu menggoyang saraf-saraf untuk membantu memperlancar sirkulasi darah. Kalau memijat itu adalah menekan. Bahayanya kalau menekan itu punya resiko saraf pecah. Kalau masas itu menggoyang, insya Allah hanya sekedar elastisitas saraf sengsar. Fungsi masas, ya, fungsi masas untuk anak ABK adalah untuk memperlancar sirkulasi darah. Itu dikhususkan pada anak yang berkebutuhan khusus, pada Down syndrome, spinalidiosis, ADHD, spidile, hipositas, atau hidro atau mikrosipalis. Di sini fungsinya membantu memperlancar sirkulasi darah atau membuka penyumbatan katup yang mengakibatkan gangguan-gangguan pada saraf tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Lutfiana, Sarjana Psikologi, Koordinator Tim Psikologi Yayasan Pendidikan Islam Al-Iman Jombang. Bentuk layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang pertama adalah terapi perilaku, di mana terapi perilaku ini kami menggunakan metode Abalovas. Metode Abalovas ini tidak hanya berdiri sendiri, karena kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak terutama di Al-Iman ini. Sesuai dengan pengalaman, maka kami tidak hanya memberikan terapi perilaku saja, tetapi juga kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Misalnya kita tambahkan dengan terapi bicara, sensori integrasi, kemudian ada juga terapi untuk pra-akademik, terutama bagi anak-anak yang persiapan masuk ke jenjang sekolah dasar. Karena kita temukan juga beberapa kasus seperti
disleksia, disgrafia, dan lain sebagainya. Nah, maka tujuan terapi perilaku ini tidak hanya mengubah perilaku anak-anak menjadi lebih adaptif, tapi juga mendukung kemampuan anak-anak supaya bisa berkembang dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, jenis terapi yang kedua adalah terapi. Kami bekerja sama dengan tim ahli dari Nganjuk, yaitu tim terapi Bapak Nur Rahman, yang setiap hari Jumat akan datang ke Al-Iman dan memberikan terapi secara serentak kepada anak-anak. Kemudian setelah itu, anak-anak akan dicek bagaimana kondisinya, yang mana data-data tersebut akan menjadi data pendukung kami dalam melakukan terapi perilaku. Nah, salah satunya yang sangat membantu adalah dalam kegiatan terapi ini, maka guru, orang tua, dan terapis bisa mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi penyebab dan menghambat perkembangan anak-anak ketika menjalani terapi. Seperti contohnya, ada anak-anak tertentu yang membutuhkan diet ketat seperti konsumsi gula, konsumsi tepung, dan sebagainya. Dan data terapi ini juga akan diberikan kepada kita supaya kita bisa tahu ketika terapi perilaku itu terapi-terapi apa yang harus kita tingkatkan atau kita ubah supaya efek terapi ini bisa lebih optimal. Jadi kedua terapi ini kita lakukan secara integrasi, berkelanjutan, dan berhubungan sehingga bisa saling mendukung untuk mencapai kemampuan anak-anak yang lebih optimal. Itu. Perkenalkan, nama saya Aulia Syahira. Saya wali murid dari Fatimah Naura, biasa dipanggil Naura. Dia sekarang bersekolah di Al-Iman. Dia sekarang sudah TKB. Awalnya sekolah di sini itu karena karena saya melihat ada perbedaan dari anak saya sebelumnya, dari sekolah sebelum. Dari awal sih dia sudah terlihat berbeda dari anak-anak yang lain. Akhirnya setelah itu saya arahkan untuk ke sini karena ada rekomendasi dari terapi. Dia sebelumnya sudah pernah terapi, terus ke sini karena ada rekomendasi dari terapisnya. Akhirnya dia di sini masuk mulai dari kelompok bermain. Awalnya dia belum fokus. Setelah sekolah dapat sekitar 1 tahun dia di kelompok bermain, dia kemudian mulai fokus, bisa diajak bicara, mulai ada koneksinya untuk fokus. Setelah itu mulai di TKA dia sudah mulai bisa dibimbing untuk bisa membaca, bisa menulis, dan yang lain-lain. Juga udah mulai bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Kalau ada interaksi dengan teman-temannya kan bisa untuk memicu perkembangannya dia juga. Akhirnya dia sekarang sudah bisa untuk masuk ke jenjang SD sih. Itu aja. Tuhanku, kami hanya faham bahwa pada diri anak berkebutuhan khusus ada potensi kekuatan tersembunyi yang telah Kau titipkan. Kami hanya pasrah serta memohon, berikan kekuatan-Mu agar kami dapat menemaninya menemukan kekuatan itu. Jombang, 27 Desember 2025.